Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, terkhusus yang saya hormati ketua atau pengurus Masjid Nurul Iman Moti, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, dan seluruh ibu-ibu, saya sebutkan saja majelis taklim ya, atau ibu-ibu jamaah maghrib ya, dan seluruh yang hadir. Tak lupa saya muliakan teman-teman dai yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini turut hadir bersama dengan kita. Ada Al-Ustadz Sukri Harun yang merupakan dai kondang Kabupaten Bantaeng. Ya, ada banyak sebenarnya dai yang tergabung di sini. Ada Kiai Muda Muslimin Bukhari, tapi sepertinya beliau menuju ke Jeneponto. Dan seluruh teman-teman pengurus Bikers Muslim Buttatoa Kabupaten Bantaeng. Ya, jadi pun nak bicara bikers kita Bapak Ibu berarti pemotor ya. Anak motor. Jadi kami ini anak motor ya. Jadi yang hadir ini di komunitas ini adalah anak motor ya. Tetapi jadi kita senang dengan naik motor. Tapi kita menuju, kita naik motor itu menuju ke masjid-masjid dan terkhusus menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu. Baik Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah. Satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan waktu kita bisa maksimalkan waktu. Saya mohon maaf, mungkin saya tidak tidak tinggal sholat isya, karena setelah ini masih ada amanah mengisi ceramah tazkirah ba'da isya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah." Yang artinya sesungguhnya Allah menjadikan 12 bulan dalam 1 tahun. Nafanjari Allah Ta'ala risampuluan rua bulan lalan nasek ria tahu. Kemudian di 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 yang Allah namakan sebagai bulan haram. Bulan haram. Jadi punan langir sebutan haram. Jangan sampai di pikiran kita karena anu kodinjo nasabah anu haram. Tidak.
bahasa haram di ayat ini adalah mulia. Ya. Sampulon 2 bulan nafaknia Allah Ta'ala rilalanna se'rea taung nia apa bulan nafanjari Allah Ta'ala sebagai bulan haram, bulan yang mulia. Iya. Asing kamatonjin tu punanikana i Masjidil Haram. Ya. Berarti masjid yang dimuliakan. Masjidil Haram. Tanah haram. Ya, berarti tanah yang dimuliakan. Itu. Al-Mukarram, Al-Mukarramun sama, hampir sama. Ya. Yang dimuliakan juga sama. Yang mana 4 bulan itu Bapak Ibu adalah yang pertama Zulkaidah, Zulhajji atau Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Dan yang keempat Rajab. Ini bulan haram namanya. Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ya. Karena bulan ini Bapak Ibu kita masih di bulan Muharram. Ya. Kalau mau diartikan secara simpel saja, simpelnya Zulkaidah itu bulan keberangkatan para duyufur Rahman, para duyufullah, para tamu-tamu Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Itu bulan Zulkaidah. Bulan Zulhajji waktu pelaksanaan ibadah haji. Bulan Muharram waktu kembalinya. Ya, sesederhana seperti itulah saja kita mengartikannya. Rajab bulan diterimanya ibadah sholat. Ya. Sekarang ini kita ada di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah Syahrullahil Mubarak. Bulanna Allah Ta'ala barakah. Ya, ini mesti dipahami ini Bapak Ibu. Supaya hilang di pikiran kita angkana anja bulan Muharram, bulan Bambang, ya, bulan Kodi, sehingga muncullah pemahaman di masyarakat pula bulan Muharram yang andrek kulit Pak Buntin Tawa. Nah, itulah yang banyak terjadi di kalangan kita. Tapi sebentar kita sampaikan ini Bapak Ibu. Apakah ada dasarnya di bulan Muharram niat tahu buburu? Kan nggak tahu kalau dibantai kan begitu juga ya. Hak buburu. Kalau di mana? Di Jawa itu Masya Allah. Itu kalau bulan Muharram itu hampir semua rumah buat bayu buburu. Ada dasarnya Bapak Ibu. Nah, kenapa bulan Muharram dinamakan bulan Allah? Jawabannya Bapak Ibu, karena di bulan itu hampir seluruh peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi semua atas kemauan dan kehendak Allah. Ya, saya ulangi. Kenapa bulan Rajab, bulan Muharram dinamakan bulan Allah? Karena hampir seluruh peristiwa-peristiwa terjadi di bulan Muharram dan itu atas kehendak dan kemauan Allah. Ya. Yang mana itu contohnya? 1. Langit dan bumi diciptakan di bulan Muharram. Tuh. Bukan kehendak manusia ini, kemauannya Allah. Tidak bisa manusia membuat langit dan bumi. Tidak bisa. Ya. Langit dan bumi ini Allah ciptakan di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, 10 Asyura. Ya. Bapak Ibu. Hampir seluruh peristiwa-peristiwa terjadi di bulan Muharram. Apalagi laut Tamparang juga diciptakan di 10 bulan Muharram, 10 Asyura. Bukit
gunung-gunung seluruh di dunia, seluruh yang ada di dunia, itu juga diciptakan oleh Allah pada bulan Muharram. Punari Bantaeng, niat nikana Gunung Lompo Batang. Jadi kalau ada yang bertanya kapan itu diciptakan gunungnya Lompo Batang, bilang lagi saja di 10 Muharram. Apalagi di Indonesia, Bukit Dua, Bukit Dua, Gunung Semeru, banyak. Kalau di Tanah Suci ada namanya banyak. Ada Jabal Nur. Kalau di Mekah ada namanya Jabal Nur. Ya. Tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Ya. Surah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada lagi namanya Jabal Sur. Itu Jabal Sur. Ya, yang bapak-bapak yang sudah melaksanakan ibadah umrah atau yang sudah melaksanakan ibadah haji, itu pasti tahu gunung itu. Ya. Dan saya doakan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum berumrah atau yang belum berhaji segera Allah panggil kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu, mau umrah ibu? Hah? Mau gi? Landat terah. Kalau datang itu biasa. Kapan ki pergi umrah bapak ibu? Kapan ki pergi haji? Nah bilang belum pi ada panggilan. Bilang oh sudah makin mendaftar. Nah bilang belum pi ina neng kiyoki. Tali baga kin daftar. Kecuali punya cucu nak Raja Salman. Nah, bisa jadi. Nah, itu di Gunung Sur, Jabal Sur. Tempat persinggahannya Rasulullah sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah. Jadi saya kira kita tahu ini sejarahnya Bapak Ibu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh oleh orang kafir laknatullahi alaih, ada sekitar 40 orang kafir yang akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Di rumah mana? Di rumah kelahirannya Rasulullah. Iya. Ada di pelataran Masjidil Haram. Pak Haji? Ada. Jadi saya pun itu baru tahu kalau itu ternyata rumah kelahirannya Nabi. Dulu waktu saya umrah saya tidak tahu. Padahal kita duduk-duduk di situ. Yang sekarang jadi perpustakaan. Ya. Disitulah tempat kelahirannya Nabi, tempat rumah kelahirannya Rasulullah. Jadi rumah itu berhadapan ketiga posisi. Satu, berhadapan dengan Ka'bah. Yang kedua, berhadapan dengan Safa dan Marwah. Dan yang ketiga, berhadapan dengan sumurnya Zamzam. Ya. Itu rumah kelahirannya Nabi. Disitulah ternyata Rasulullah hampir dibunuh oleh orang kafir. Maka datang Ali. Ali katakan begini, Rasulullah, ada 40 orang kafir di luar yang akan membunuhmu. Maka Rasulullah tinggalkan ini Mekah dan biarlah saya menggantikanmu. Inak kepan sampean ko. Nakana inak bitta angapan ubarani dudu Ali. Nakana Ali pun na inak kemate ya Rasulullah loji Ali sampean. Maka puna igit temate talanian sampean ki. Maka nak lampau makirun Abu Bakar, enak ke bangun na bunuh. Itu beraninya itu Ali Pak. Maka Rasulullah bersama dengan Abu Bakar keluar di pintu rumahnya Nabi. Dan menurut keterangan riwayat, Rasulullah membaca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi, la haula wa la quwata illa billah. Atas kehendak Allah, Rasulullah lewat di hadapan orang kafir tidak kelihatan. Jadi gap bajitongan ini baca-baca nih bu, sahabat tak mau melarikan diri di rumahnya. Ya ini betul buaya umpama to ngiran catatan. Iya. Kemenjo. Jadi menyuki baca dan pakai sulur balat pasti narupai ki. Itu ya. Bapak Ibu. Rasulullah
keluar di rumahnya dan singgah di suatu tempat namanya Jabal Sur, lebih tinggi daripada Jabal Nur, Pak. Biasa nak pinjau bayangkan, ya Rasulullah, beginilah dulu engkau jalani. Nanti kamu meminjau bentuknya Rasulullah, tak kena ribulu kan, auzubillah. Iya, kalau dulu kan Jabal Nur kan ada, kalau dulu tidak ada tangga-tangannya, saya batu je naik, berarti batunya sana pemagangnya nak bita naik pedong. Akhir kami ini dia mau tukana. Bagaimana itu perjuangan Rasulullah? 3 hari 3 malam Rasulullah di Jabal Sur, baru kemudian hijrah menuju Madinah. Itu Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah. Kita tidak usah bahas ini. Jadi gunung-gunung Allah ciptakan di bulan Muharram. Apalagi Nabi Adam. Ya, Nabi Adam juga Allah ciptakan di bulan Muharram, Pak. Tepatnya di 10 Asyura. 10 Muharram. Iya. Dan Nabi Adam dipertemukan dengan Hawa juga di 10 Muharram. Jadi, anulah itu kejadian-kejadian yang luar biasa di 10 Muharram, Pak. Jadi Nabi Adam ketika diciptakan, ini suruh antama di surga. Nakanai Allah Ta'ala Adam antama mau di surga. Tapi di surga ada di dalam satu pohon, ya, pohon. Ya, saya tidak mengatakan buah. Ya. Biasa dilangireng karena buah huldi, toh? Buah huldi. Tapi kan itu huldi itu adalah buatan iblis. Ya, maksudnya iblis jinjo bayun joareng supaya dengan cara ini bisa menggoda Nabi Adam. Nakana Allah Ta'ala Adam antamak di surga, tetapi semua yang fasilitas yang ada di surga silakan manfaatkan dengan baik. Tapi cuma satu, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati itu pohon, apalagi kau makan buahnya. Kau dekati saja tidak boleh, apalagi kau makan. Makanya datang iblis, negodai Nabi Adam. Lampok lampalalo kau konjori anuan jori pokok-pokok ka. Niya buana arena buah huldi, buah keselamatan. Ia minne buah iya, Adam pun nanukan re itam makanya mana. Tanggali baka kau nganre selama ini. Kau makan ini buah. Jadi iblis yang buat itu nama huldi. Ya. Nabi Adam tidak bisa digoda, maka iblis menggoda Hawa. Hawa yang tergoda. Hawa lah yang menggoda Nabi Adam. Begitu ceritanya. Ya, Nabi Adam digoda oleh iblis tidak mampu, maka iblis menggoda Hawa. Hawa tergoda. Hawa lah yang menggoda Nabi Adam sehingga tergoda. Karena tergoda melanggar memakan ini buahnya pohon, dilempar keluar di surga. Ya. Di mana Nabi Adam ditempatkan? Ada yang mengatakan Nabi Adam ditempatkan di India. Ya, ada juga yang mengatakan di Irak. Sedangkan Hawa ada yang mengatakan ditempatkan di Jeddah. Ada juga yang mengatakan di antara Safa dan Marwah. Itu sudah pasti, Pak. Ya, sudah pasti. Kalau bukan Jeddah, pasti di Taif. Kalau bukan di Taif, pasti di antara Safa dan Marwah. Kalau bukan di Irak Nabi Adam, berarti di India. Tapi sudah pasti bukan di Moti. Toh? Pasti mitanya di Moti. Ya. Ratusan tahun, Pak. Bahkan ada yang mengatakan 500 tahun baru Nabi Adam dipertemukan dengan Hawa. Di mana dipertemukan? Di Jabal Rahmah. Tepatnya kapan? Di 10 Muharram. Iya, di 10 Muharram. Itu yang bapak-bapak yang sudah haji, yang sudah melaksanakan umrah, pasti lampak injak-injak di Jabal Rahmah. Iya. Rahmah kan berarti gunung Pamase. Di situ lahir manusia. Ya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam ketika ketemu dengan Hawa, maka terjadilah hubungan antara suami istri. Ya, lahir anak. Ada yang mengatakan anaknya Nabi Adam 40 orang. Ada yang mengatakan begitu. Anaknya Nabi Adam 40 orang. Dan setiap anaknya Nabi Adam ini beranak 100 orang. Itu boleh dibuka-buka sejarahnya, Bapak Ibu. Dan termasuklah kita ini. Maka dianggaplah Nabi Adam itu adalah nenek kita karena kita asalnya dari situ.
Iya. Bapak Ibu. Di Jabal Rahma. Nah karena tua Rahma Pamase. Gunung Pamase. Ya tomin jo kapang nani kana Pamase. Punak lampak gitu Bapak Ibu. Masa gitu konjo dakka-dakka. Anu lek lemon juga. Anu juga apa renanya? Aji tugu di? Tugu. Itu ada tugu yang berdiri. Anu lek lemon juga. Padahal nukai bok riolo. Anjari lek lengi. Angapa na lek lek? Kasen tunuli sih. Iya. Tu tanda kana lek bok bunting. Nagi konyo na tulis ya nunna. Calon na. Katakanlah yaco. Hari na lampai umrah. Batu ke konjo na tulis na sabah puna minro rencana na bunting yace. Na tulis ini aco PS Aceh. Sekali na baturi tanah air tadi aja na bunting. Astagfirullah. Macam-macam kuliah di situ. Ya, ada nama-nama. Ya, Bapak bahkan kemarin waktu kita berangkat banyak sekali yang menulis nama-nama di situ. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu ya siapa tahu mau lihat ke sana maki pergi ke umrah. Iya. Saya mau promosi juga. Kebetulan ini saya juga pegang travel namanya Maida Wisata. Siapa tahu mau daftar maki sama-sama maki. Toh, Bapak Ibu. Nah ini. Disitulah dipertemukan Nabi Adam dan Hawa. Tepatnya di 10 Muharram. Di bulan Muharram. Di bulan Muharram pada tanggal 10 Muharram. Nah, apa lagi ya? Kejadian di bulan Muharram. Itu tadi Nabi Adam. Nabi Yunus. Kenal Nabi Yunus ibu? Hah? Tidak. Tapi lihat baju langit rerenan nih. Pernah tahu? Nabi Yunus. Apa yang pernah terjadi sama Nabi Yunus? Ditelan oleh ikan. Niat lu kiri juga. Ya. Atau yang ngalu juku. Iya niat lu. Bapak Ibu. Jadi, ini juga mau saya ceritakan sejarahnya ini. Mudah-mudahan sampai waktu. Kenapa Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan? Ini sejarah Bapak. Ya. Ternyata Nabi Yunus ditelan oleh ikan karena itu bagian daripada murka Allah. Bapak Ibu. Kenapa bisa Ustaz? Ceritanya seperti ini. Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan oleh Allah menuju ke suatu tempat namanya kalau saya tidak salah boleh dibuka-buka sejarah nama kampung itu namanya Ninawa. Ya. Nabi Yunus disuruh ke sana untuk berdakwah. Akhirnya menujulah ke situ. Sampai di tempat Ninawa, ternyata Nabi Yunus mendapati hampir penduduk Ninawa itu Bapak Ibu adalah pelaku penyembah berhala. Ya. Hampir semua penduduknya Bapak Ibu sekalian adalah pelaku penyembah berhala. Ya, pengikut nenek moyang. Sehingga Nabi Yunus alaihissalam berdakwah. Bayangkan Pak, kurang lebih 40 tahun Nabi Yunus berdakwah di kampung itu, 2 orang yang bisa dia sadarkan. Coba. 2 orang saja yang dia bisa sadarkan Pak. 40 tahun dakwah. Ya. 40 tahun berdakwah, ruwajin apa sadar? Karena ada sifat bosannya Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus marah. Nabi Yunus marah. Nabi Yunus kecewa. Nabi Yunus murka. Sampai dia katakan begini. Kalian semua para penduduk Ninawa tidak mau mengikuti apa yang saya bawa. Maka hari ini saya kecewa. Saya marah. Saya murka terhadap semua para penduduknya Ninawa. Saya akan tinggalkan kampung ini dan tunggu azab Allah. Itu kata-katanya Nabi Yunus Pak, menurut keterangan sejarah. Jadi dia tinggalkan ini kampung tanpa dia sadari ini Nabi Yunus Pak.
bahwa dia murka terhadap penduduk Ninawa, tapi Allah lebih murka kepada Nabi Yunus. Coba, Bapak Ibu, menujulah ke dermaga Nabi Yunus, naik kapal Bapak Ibu. Pada saat itu mendapati cuaca yang sangat bagus. Pas sampai di tempat itu kapalnya penuh. Cuman karena Nabi Yunus memohon untuk naik di kapal, akhirnya dipaksakan naik. Di pertengahan laut Bapak Ibu, datanglah cuaca yang sangat buruk. Datanglah cuaca yang sangat gelap. Sehingga para nahkoda kapal ini mengatakan, mau tidak mau kita harus mati di tengah laut ini. Karena kapal ini pasti akan tenggelam. Maka ada yang bertanya, jadi bagaimana caranya supaya kita selamat? Maka cara yang pertama yang kita selamat, semua bahan-bahan makanan buang semua turun ke laut. Buang ngasing laut. Dibuang semua. Makanan-makanan Pak. Njo kandai-kandai njo nerang ngasing naik. Dari kapal kan dibuang ngasing laut. Tapi belum cukup sampai di situ Pak. Nah karena nahkoda naik kapal kita masih akan tenggelam. Maka cara kedua, kita harus korbankan para penumpang kapal. Mau tidak mau kita harus korbankan salah satu di antara kita. Maka diundilah Pak. Diundi. Undian pertama disuruh tulis semua namanya. Disuruh tulis namanya. Barulah diundi. Nama pertama yang keluar itu adalah namanya Nabi Yunus. Pak. Semua keberatan. Nama Nabi Yunus pertama keluar. Maka Nabi Yunus harus dilempar ke laut. Tapi banyak penumpang yang keberatan. Tidak boleh. Tidak boleh Nabi Yunus harus dilempar. Maka diulangi kembali. Diundi kembali Pak. Undian kedua. Tetap Nabi Yunus namanya yang keluar lagi. Jadi undian kedua masih namanya Nabi Yunus. Harus dilempar ke laut. Ada penumpang yang keberatan. Tapi Nabi Yunus mengatakan, tidak apa-apalah saya dilempar ke laut. Karena biar bagaimana kau berapa kali pun kau akan undi, tetap keluar namaku. Maka dilemparlah Nabi Yunus turun ke laut Pak. Terombang-ambing di laut Nabi Yunus. Oleh gelombang-gelombang lautan Bapak Ibu. Didatangkanlah seekor ikan juku. Kalau bahasa hadis itu namanya, kalau saya tidak salah, ikan nun, ya. Kalau bahasa kita ikan paus. Dan ini ikan paus Pak sampai hari kiamat tidak akan habis. Menurut keterangan sejarah, ikan paus ini sampai pada hari kiamat dia akan hidup terus. Ditelanglah Nabi Yunus. Iya. Berapa hari ditelan Nabi Yunus? Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, tapi mayoritas ulama mengatakan 40 hari lamanya di dalam perut ikan. 40 hari lamanya di dalam perut ikan, Bapak Ibu. Maka ketika Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan, barulah dia sadar bahwa saya telah melakukan pelanggaran. Itulah Nabi Yunus berdoa. Ada itu doanya Nabi Yunus? Ya, ada zikirnya itu Nabi Yunus. Apa zikirnya Nabi Yunus di dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Inilah zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illallah. Karena dia sudah sadar bahwa Nabi Yunus melakukan pelanggaran. Maka kemudian dia katakan, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain daripada Engkau ya Allah. Subhanallah. Maha suci Engkau. Inni sesungguhnya kuntu minal zalimin, saya termasuk orang yang zalim karena meninggalkan para penduduk Ninawa dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan murka. Coba. Maka dengan doa yang dibaca itu Nabi Yunus, alhamdulillah dikeluarkan Pak. Tiba-tiba juga tepabaris batanda. Ya. Jadi Ibu, ya tomin tu na parentangkin ne guru tae jo ibu-ibu ka punna sompama kebetulan tianangki perbanyak baca ini
Apalagi pun ini semingkan nalasugan magi apa? Sudah mau melahirkan, baca itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ia yang dibaca-baca supaya mudah sulus sehingga matun Nabi Yunus mudah dikeluarkan di perut ikan. Begitu. Anda sambarannya nih baca. Apalagi pun ani sapu-sapu nyobat tengah sambil kelong-kelong. Anak ganteng, anak cantik, asuluk apa anak cantik. Allahu Akbar. Ya baca ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka Nabi Yunus alaihi salam dikeluarkan di perut ikan dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Coba. Jadi banyak itu kemuliaan-kemuliaan bulan Muharram. Bapak Ibu sekalian. Banyak Pak. Apalagi ya? Nabi Ayub. Salah satu nabi yang paling parah penyakitnya di antara nabi-nabi yang lain dan seluruh penduduk bumi. Yang paling parah penyakitnya Pak. Yang tidak pernah ada satupun separah penyakitnya Nabi Ayub disembuhkan pada tanggal 10 Muharram. Iya, tuh Nabi Ayub yang semua badannya sakit kecuali lidah dan hatinya. Dan itu disembuhkan pada tanggal 10 Muharram. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada banyak sebenarnya. Fir'aun ditenggelamkan pada tanggal 10 Muharram. Itu banyak Pak. Coba buka saja sejarah. Sekarang, apa yang mesti dilakukan di bulan Muharram? Ya karena lalu minai. Salah satu yang dianjurkan di bulan Muharram adalah berpuasa. Itu berpuasa. Kapan berpuasa? Pilih mana ngai, cari mana suka. Yang mana kita mau? Mau di tanggal 9 Muharram, di 10 Muharram, atau di 11 Muharram, terserah kita. Yang mana kita mau. Tapi seafdal berpuasa di bulan Muharram adalah tanggal 10 Muharram. Namanya puasa 10 Asyura. Bagaimana dengan puasa 9 Muharram Ustaz? Boleh, bagus, berpahala. Karena ini puasa di 9 Muharram adalah merupakan puasa yang diniatkan oleh Rasulullah tapi belum tersampaikan. Namanya puasa Tasu'a. Nah surah kina apa? Na lekba minanyak kana bita tapi tandre panajama ina kana nak bita punna talasa kinja ala batua na puasa anak kiri salapam karena dia melihat kaum-kaum Yahudi dan Nasrani itu berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka dia katakan, kalau saya hidup di tahun depan, maka saya akan berpuasa di 9 Muharram atau di 11 Muharram supaya berbeda dengan mereka. Tapi andre pada rapi kita ulah batua mati nak bita. Ini namanya puasa Tasu'a, puasa yang sudah diniatkan oleh Rasulullah tapi tandre pada jamai. Iya. Boleh enggak Ustaz puasa tiga-tiganya? Malah lebih bagus. Puasa di 9 Muharram, puasa di 10 Muharram, puasa toki di 11 Muharram. Bagus. Tapi punatan reki kuleng yo talua, remo. Bajikan ngi serena sel talania. Betul ya? Nah itu Bapak Ibu. Apa pahalanya Ustaz? Puasa di 10 Muharram. Siapa yang berpuasa di 10 Muharram? Pahalanya apa? Maka dosa-dosanya setahun yang lalu diampuni. Oh subhanallah. Sial lo jadi puasa dosa-dosa atas setahun lalu diampuni. Tapi kita ngele. Puasa jadi Bu? Oh Ibu. Andre. Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah kalau kita berpuasa. Tapi saya doakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang barangkali belum berpuasa kemarin di 10 Muharram, insya Allah semoga Allah memberikan kesehatan, kesempatan, umur yang panjang dan kita bisa dapatkan bulan Muharram tahun depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini satu yang mesti dilakukan di bulan Muharram. Apalagi yang kedua yang dianjurkan dilakukan di belum sampai ini waktunya. Belum bi? Belum bi? Ya? 5 menit bi? Ya.
Nah, kita cukupkan 5 menit. 5 menit lagi ya. Ya. Apalagi yang dianjurkan di bulan Muharram? Sedekah. Pak Ibu? Oh Ibu. Sidak kaki. Kenapa sedekah Ustaz? Siapa yang berbuat kebaikan, termasuk di dalamnya adalah sedekah di bulan Muharram, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Tapi siapa yang melakukan kejahatan di bulan Muharram, maka Allah pun akan melipat gandakan dosanya. Hati-hati. Puna kebajikan ni jama, dan lipat gandakan yang Allah Ta'ala pahalanya. Maka puna nukodi ni jama, dilipat gandakan juga dosanya. Maka sedekah. Iya. Sedekah kepada siapa? Banyak. Ya, termasuk bersedekah kepada anak yatim piatu. Pak Ibu, itu saya bilang di Jawa itu Pak, bagusnya kalau di Jawa ya. Karena saya pernah tinggal di Jawa. Ya. Jakarta toh? Itu di Jakarta Pak. Kalau di 10 Muharram ada namanya memerdekakan anak yatim. Bagus sekali. Ada mintung nak adakan tablik akbar, anak yatim piatu dikumpulkan, baru siapa yang mau santuni anak yatim? Sedekah. Karena Allah lipat gandakan pahalanya. Dan sedekah tergantung dari niat. Apa yang kita niatkan? Salah satu niatnya sedekah Pak. Empama niat kita apa? Empama sirak kaki. Ya, apa niatnya? Karena manfaatnya sedekah itu satu. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu menghindarkan kita dari bala. Musibah. Itu satu. Apalagi? Sebenarnya ada ceritanya ini tapi kayaknya tidak sampai waktunya. Iya. Apalagi yang kedua? Sedekah Ibu. Sedekah itu da'u mardakum bis sedekah. Ini yang paling penting. Da'u mardakum bis sedekah. Obatilah orang sakit dengan sedekah. Ya? Obatilah orang sakit dengan sedekah. Jari punda niat garim Pak Ibu. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Tapi kebetulan ada penyakit. Tidak ada sembuh-sembuhnya. Kiri kanan kipak balle. Apa balle dokter. Yang asen dokter kan dimangai. Dokter. Ya. Tidak ada perubahan. Ini asyik pak balle kampung kisede. Pak balle kampung lagi. Yang penting teh lampai dukung. Kabeda tu pak balik kampung, beda pak balik dukung. Puna dukung lo tetap puna. Iya, garing apa kok? Garing anu jeket. Ulung kutia mari pak risi. Tak di. Kolero area. Kutot tua ko. Ini yang patabai kon ne. Ya Allah na to era. Ina kada sambil bala num patabai ko. Langsung dijawab tu nak. To jeki lagi, kenapa kita ni jadi kau nak kencing kita tampoh, abura-bura. Ini. Kapan dipercayai ini kata-katanya karena dalam hadis begitu. Siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka 40 hari, 40 malam Allah tidak akan menerima solat tak 5 waktu. Ya tinggi. Ya, maka beda itu. Kiri kanan kita cari obat, tidak ada perubahan. Maka kembali kepada hadis Nabi. Da'u mardakum bis sedekah, obatilah orang sakit dengan bersedekah. Bagaimana caranya Ibu? Kasih masuk uang di kotak amal masjid, kasih masuk di pesantren, kasih masuk di komunitas kami. Bagus itu. Siapa tahu ada yang mau bersedekah. Kami pun juga menampung sedekah bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami bagikan setiap hari Jumat kepada orang-orang yang tepat dan berhak menerimanya. Siapa tahu niat tu kalau menyenna moti, ero pasidakkan ini ero pasidakka doit atau harta, ya, tapi tidak ditahu di mana dia mau sedekahkan karena orang moti, orang kaya semua, maka amanahkan kepada kami. Ya, bapak-bapak ibu, talak dak-dak tajin dari bantai tamak kalau nak kasih asi. Ada orang yang tidurnya tidak pernah pakai kasur. Kenapa? Kata nani ada dalam mali.
Tapi dengan sedekah kita membantu, alhamdulillah tidurnya empuk, tidurnya nyaman karena ada sedekah yang kita bagikan ke mereka. Alhamdulillah. Saya kira ini dulu yang bisa aku sampaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, bapak-bapak dan ibu-ibu tabe. Kami datang ke sini ya bersama dengan teman-teman komunitas anak motor. Ya, kami ini anak motor semua. Cuman saya malam ini yang naik mobil kayaknya. Ya, saya datang Pak cuma memberikan bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dan memberikan tausiah. Kami tidak membawa apa-apa Bapak Ibu. Iya, apakah karena kini kebenaran sumbangan? Tidak. Kami hanya datang bersilaturahmi dan memberikan tausiah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ya, sekali lagi karena kami ini dari komunitas motor, bapak-bapak ibu, siapa tahu nia anatta, Pak Ibu, siapa tahu nia anatta, eru aminawan di komunitas kami, silakan laporkan kepada kami. Ya, kami tidak hanya naik motor, tetapi masya Allah teman-teman yang ada di dalamnya dibimbing bagaimana supaya kenal masjid dengan cara lampakir masjidna kampung-kampung setiap malam Jumat diberikan tausiah, bersilaturahmi dengan pengurus-pengurus masjid, bersilaturahmi dengan para jamaah sambil mengajak para anak-anak muda, ayo mari berbikers bermotor bersama dengan komunitas bikers Muslim Buttatwa Kabupaten Bantai. Bapak Ibu sekalian sama dirahmati Allah. Saya kira ini yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada kata-kataku yang salah datang dari pribadiku, namun yang benarnya insyaallah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Pak, saya sampaikan tadi ada beberapa dai-dai yang tergabung di ITMI ini. Hadir ada Ustaz Irman Nur, ada Ustaz Rahman, ada Haji Muhajir SPDI, itu semua dai-dai kondang Kabupaten Bantai. Ya, jadi kami di sini banyak dai Pak, makanya purania anak terok gabung-gabung, najari ngaji, najari lampari masigi ka insyaallah kami siap membimbing di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya sekali lagi mohon dimaafkan, minallahil musta'an wa alaihi tuklan billahi taufik was saada.